menjadi seorang pemenang. Pemenang dimulai dari sikap hatinya. Dia menjaga hatinya. Saudara, saya akan menampilkan sebuah kesaksian daripada Hence, seorang ayah yang begitu mengasihi anaknya 4 tahun lebih, sakit leukemia dari Makassar. Dia keluarga tidak mampu, dia keluarga sederhana, di tengah-tengah biaya yang cukup besar. Dan banyak hal yang dia dapat tekanan, bukan bantuan. Tapi dia menang, dan akhirnya menjadi seorang pemenang. Kita mengundang Hence boleh maju ke depan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Saudara, ini rambutnya botak bukan apa-apa, bukan karena model. Karena dia mengasihi anaknya. Anaknya kemo, itu kepalanya botak. Jadi dia rambutnya dibotakin, ngasih semangat buat anaknya. Ayo semangat. Papa juga rambutnya dibotakin, kamu gak usah takut, gak usah malu. Papa temenin. Seorang papa yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Silakan bersaksi. Shalom. Berdiri depan orang banyak gini sangat grogi sekali. Saya sangat bersyukur Tuhan memberi saya kesempatan untuk menceritakan, men-sharingkan kebaikan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Selama tahun 2013 kami di Singapura. Saya Hence seperti tadi diperkenalkan Pak Stefanus. Anak saya namanya Haziel, itu umur 4 tahun, terdiagnosa leukemia. Bisa tolong slide-nya ditampilkan. Ya, ini dia 1,5 bulan sebelum terdiagnosa leukemia yang baju kuning. Yang di tengah itu kakaknya, yang di sampingnya sepupunya. Oke, berikutnya. Jadi setelah terdiagnosa leukemia kami yang terpikir hanya ke Singapura. Kami tidak kepikiran tempat lain, padahal kami biasa ke Penang, kami biasa ke Johor menemani orang tua, saudara berobat. Singkat cerita sampai di Singapura kami ditolong oleh gembala, ketemu Pak Stef, dipertemukan oleh dokter yang tepat. Oke, ketemu dengan dokternya, berbicara dengan dokter. Dokter memastikan bahwa hasil itu leukemia. Dan biaya yang diperlukan sangat besar. Untuk biaya treatment 100 sampai 120 ribu sin. Itu di luar biaya hidup. Dan untuk awal kami harus mendeposit 20 ribu untuk perawatan awal. Untuk di awal puji Tuhan ketika kami berangkat kami membawa yang pas-pasan cuma sekitar 5 ribuan dolar sin. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengatur, ada teman yang mengatur dana proyek yang termin dipercepat. Jadi sehingga ketika kami tiba di Singapura, deposit yang 20 ribu itu bisa tercukupi. Mereka kirim dari Makassar, transfer langsung ke dalam rekening NUH. Oke, setelah tahap 20 ribu kami bingung karena 20 ribu sih oke terselesaikan. Padahal dana yang kami punya kami hitung-hitung paling dengan 20 ribu yang sudah terdeposit itu 60-70 ribu sin. Jadi sisanya masih sedemikian banyak itu kami bingung dari mana. Bisa slide selanjutnya. Ini awal hasil di NUH. Slide selanjutnya itu ada dia pemasangan operasi portoket yang sama dengan Rachel tadi. Sementara persiapan operasi ini. Kami bingung dengan dana yang diperlukan. Akhirnya, tapi kami tetap saja berjalan. Tetap kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan. Karena dari awal kami sudah komitmen, saya sudah memberitahu sama istri bahwa apapun yang terjadi sama hasil, sama kita, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah mengeluh dan jangan mempersalahkan Tuhan. Kita berjalan di dalam Tuhan. Oke, jadi kami tetap berjalan di Singapura, kemo berjalan. Selama kemo beberapa minggu, kami berada di Singapura, kami mendapatkan ada yang orang-orang dekat kami, keluarga kami yang berkata-kata yang tidak mengingatkan, malah menjatuhkan mental kami. Ada saudara, ada sepupu, ada teman dekat yang berbicara bahwa kami tidak tahu diri, tidak sesuai kemampuan, kenapa tidak bawa saja ke Malaysia sesuai kemampuanmu. Ada yang bilang ke Jakarta aja daripada danamu tidak cukup, mandek tengah jalan, nanti jadinya lebih parah anakmu. Bahkan ada saudara yang mengatakan pada saya, kamu suami istri pasti berdosa, ada dosamu. Kamu harus berlutut minta maaf, minta Tuhan tunjukkan dosa apa yang kau perbuat.
Tapi puji Tuhan dengan begitu banyak komentar-komentar menjatuhkan, Tuhan tetap memelihara kami suami istri di Singapura. Kami tidak terpengaruh dan kami tetap fokus dan semakin hari semakin dikuatkan untuk bagi kesembuhan hasil. Kami tidak terpengaruh, mental kami tidak drop. Kami tetap saja berjalan, malah kami semakin hari semakin hidup bersuka cita di Singapura. Memasuki minggu ketiga setelah hasil kemo itu hasil demam karena efek kemo. Dalam demamnya itu karena efek kemo juga dia jadi rakus, suka makan yang banyak, suka minum yang banyak. Jadi setelah masuk rumah sakit, dia demam, kami harus rawat di rumah sakit. Rawat di rumah sakit dia minta makan dan minum yang banyak. Oke, diberi makan dan minum. Kemudian setelah makan minum dia tertidur. Dalam tidurnya itu kita tidak tahu bahwa ternyata dia muntah. Dan yang paling berbahaya muntahnya masuk ke dalam paru-paru. Hasil langsung kritis, kondisinya sangat drop, tekanan darah turun drastis dan terakhir mungkin sudah tidak terdeteksi kalau nggak salah. Dimasukkan ICU dan Pak Step menemani istri pada waktu itu saya di Makassar. Dokter mengatakan bahwa hasil sangat kritis dalam 3 hari kemungkinan besar bisa meninggal. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain, hasil diberi panjang umur dan sampai sekarang berhasil menyelesaikan kemonya. Oke, di ICU hasil 8 hari keluar, habis itu lanjut ke ward 1 minggu lagi baru menjalani kemo biasa ulang lagi. Nah, ketika di ICU itu kami hari kedua di ICU, kita waktu itu ditemani oleh salah seorang ipar saya, cici dari istri saya, kakak dari istri saya menemani kami di Singapura. Dia menantang iman percaya kami. Dia mengatakan bahwa apa yang kau percaya selama ini itu tidak membuat keadaanmu menjadi baik. Kamu bekerja bagaimanapun selalu uangmu habis. Pekerjaanmu semakin hari semakin baik tetapi uangmu tidak pernah baik. Selalu habis pasti dengan cara yang berbagai macam cara keluar. Ini salah satunya yang terakhir ini dia bilang anakmu sakit keras ini kau perlu uang banyak jadi kau harus merubah kepercayaanmu. Kami kan dari Tionghoa mempunyai kepercayaan bahwa kepercayaan nenek moyang, segala macam kepercayaan yang dia sarankan bahwa saya harus menjual anak kepada kuangkong atau seseorang, saya harus begini, saya harus begitu. Yang biasanya saya tidak pernah menanggapi. Yang biasanya kalau dari keluarga istri saya menantang kepercayaan iman kami, saya tidak menanggapi. Tetapi itu pada saat itu saya digerakkan untuk menanggapi dan saya berkata, saya tahu ketika saya mengubah kepercayaan saya, mungkin keuangan saya akan baik. Mungkin hidup anak saya akan baik-baik saja. Semua akan diberkati, uang secara materi sehat. Tetapi saya tidak akan, meskipun keadaan saya susah, meskipun keadaan saya sakit, saya tidak akan mengubah kepercayaan saya. Dan dia sangat marah luar biasa dengan apa yang saya katakan. Dan saya bersyukur Tuhan meneguhkan iman kami. Tuhan begitu memelihara kami sehingga kami tidak goyah meskipun kami dicerca, kami ditekan dengan dalam kondisi yang sudah begitu tertekan, kami tetap dikuatkan oleh Tuhan. Terus beberapa hari setelah itu kami dibesuk oleh hamba Tuhan gembala kami, Pendeta Daniel, yang memberikan istri dari Pendeta Daniel memberikan satu perkataan yang sangat terus terngiang-ngiang saya terbawa dalam proses kami di Singapura itu bahwa kamu harus diam ketika menanti pertolongan Tuhan. Kamu diam saja. Sejak saat itu perkataan itu begitu terngiang-ngiang di hati, di pikiran saya setiap waktu. Itu yang memberikan selama hasil di Singapura saya memikirkan banyak cara. Saya memikirkan bagaimana ya mencari dana mencukupkan bagi apa yang harus saya lakukan. Tetapi perkataan itu begitu mengusik saya untuk menyuruh saya diam. Tapi saya tidak bisa diam. Akhirnya karena biaya di ICU begitu besar, 8 hari di ICU biaya 41.000. Satu hari sekitar 4 ribuan dolar Singapura. Saya makin memikirkan bagaimana cara melunasi utang ini. Akhirnya meskipun suara dalam hati saya bahwa mengatakan bahwa engkau diam, jangan mengatakan apa-apa. Akhirnya suatu saat saya memutuskan bahwa saya mau menjual ginjal saya. Saya menghubungi Pak Stef, saya meng-SMS Pak Stef, ada di slide ya, isinya seperti itu.
pagi Pak, saya tidak bisa mengingat. Intinya saya mau jual ginjal dan saya minta dirahasiakan. Pak Steph, alasan saya setelah saya mereview, Pak Steph meminta saya untuk konsep ini, saya mereview. Waktu saya mereview, saya mendapatkan alasan. Akhirnya saya mengetahui alasan saya untuk menjual ginjal bukan karena emosi atau tidak, bukan cuma karena sekedar tidak mempunyai duit. Alasan yang pertama adalah saya tidak merasa bertanggung jawab sepenuhnya sebagai orang tua kalau saya belum berkorban sepenuhnya untuk anak saya. Yang kedua, sewaktu di awal sakit hasil, kakaknya yang Henok pernah bertanya pada saya. Waktu itu kami masih di Makassar. Dedi, apakah hal ini kejadian adik sakit berat bagi kita? Saya berkata kepada Henok, hal ini terlalu berat, melebihi apa yang Dedi mampu, melebihi kekuatan dari kita nak. Tetapi Dedi janji, Dedi akan melakukan yang terbaik dan berusaha mati-matian untuk menyembuhkan hasil. Dan berbagai macam komentar-komentar di Makassar yang membuat saya akhirnya mengurungkan niat, yang memastikan niat bahwa saya harus menjual ginjal untuk mencukupkan biaya anak saya. Nah, setelah Pak Steph membaca SMS saya, segera menelpon dan mengajak bertemu. Akhirnya dalam pertemuan pembicaraan Pak Steph mengatakan inti dari pembicaraan, janganlah kamu mengandalkan kekuatanmu. Sejak saat itu, Pak Steph semakin memperkuat perkataan istri Pak Daniel yang mengatakan kamu harus diam. Saya pulang ke Makassar, saya balik, saya betul-betul diam, bukan dalam berarti tidak bekerja. Saya bekerja seperti biasa, tetapi saya tidak merencanakan, tidak berusaha sama sekali mencari cara, mencari dana untuk hasil. Saya diam, sampai ada saudara yang bertanya, beberapa saudara, kok kamu tidak bikin apa-apa, kamu tidak minta bantuan kepada AP, Aceh, Ance atau teman yang memang keluarga kami yang sangat mampu secara finansial, sangat kaya. Tapi saya menjawab bahwa kalau Tuhan mau menyembuhkan hasil, Tuhan punya cara. Dan saya tahu saat ini saya tidak punya hati untuk datang kepada orang-orang untuk minta. Terus yang saya tahu, terus ada saudara yang, ada teman yang bilang, kenapa kamu tidak mencari proyek lagi? Padahal kamu sangat butuh uang. Saya mengatakan pada dia bahwa kalau Tuhan berkenan, proyek akan datang sendiri. Saya betul-betul diam, tidak melobi proyek, tidak mencari proyek-proyek, tidak mencari pekerjaan tambahan. Saya menjalani pekerjaan yang ada. Dan luar biasa, sangat luar biasa yang terjadi ketika saya berserah dan diam diri. Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan mengirimkan berkat-berkat untuk mencukupkan segala kebutuhan hasil dengan cara yang luar biasa. Dengan melalui orang-orang yang tidak pernah saya bisa duga. Mulai dari 100 sin, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 10.000 sampai 25.000 sin. Semua Tuhan kirimkan berkatnya yang menggenapi semua kebutuhan hasil. Luar biasa sekali. Dan setelah bukan cuma Tuhan mencukupkan semua kebutuhan yang biaya pengobatan hasil, yang utama juga yang Tuhan tolong juga, Tuhan memberkati adalah dalam pekerjaan. Meskipun saya banyak di Singapura, beberapa proyek-proyek yang saya tangani dapat diselesaikan yang baik. Tuhan memberkati semua para pekerja-pekerja tetap mengerjakan tugasnya, dan yang tak, Tuhan tidak membiarkan orang-orangnya untuk malu. Saya mempunyai utang-utang di toko yang tertunda, dan Tuhan memampukan saya untuk melunasi semua utang-utang. Padahal pada saat itu dana hasil sama sekali masih jauh dari cukup. Tuhan betul-betul luar biasa mencukupkan semua orang-orang yang bersandar kepadanya. Dan di Singapura kami diteguhkan, kami semakin dibentuk, kami dapat keluarga yang baru yang luar biasa. Dan akhirnya tanggal 6 kemarin hasil menyelesaikan kemo yang terakhir, dan sekarang kami di Singapura sementara menunggu kestabilan kondisinya untuk bisa pulang ke Makassar.
Tuhan berkenan akhir bulan atau awal bulan 2 ini kami bisa balik kembali ke